Halo guys, Ais di sini dan kali ini saya mau review PC rakitan yang kemarin sudah dirakit sama teknisi handalnya Nandam, yaitu Babang Zaki Al Sukron. Ya, PC-nya yang kemarin kita rakit itu kelihatan ya. Dan kali ini kita pakai 3 monitor. Jadi buat 3 display. Untuk spesifikasinya kemarin sebelum dirakit saya sudah menjelaskan ya, tapi saya ulangi lagi biar lebih jelas, dan mungkin yang kemarin belum lihat videonya waktu dirakit biar bisa tahu spesifikasinya apa aja sih. Oke, untuk prosesor kita menggunakan Core i9 10850K yang Marvel Pak ya. Ini Marvel Avengers. Jadi biar kelihatan ya, pakai ini Core i9 10850K. Dan untuk motherboardnya kita pakai MSI Z490 Tomahawk. Untuk liquid coolernya, pendingin prosesornya ya, liquid prosesornya kita pakai Corsair H100i RGB Platinum. Dan untuk RAM-nya kita pakai Corsair DDR4 32GB kit Vengeance Pro RGB 3200. Untuk SSD-nya kita pakai Samsung ya, Samsung NVMe 500GB Evo Plus 970. Untuk storage satu lagi itu pakai hard disk HDD 3,5 in Seagate 2TB Barracuda. Dan untuk VGA-nya kita pakai MSI RTX 3070 yang 8GB GDDR6 OC Ventus 2X ya. Untuk power supply kita pakai Corsair yang RM850W. Dan untuk casingnya kita pakai casing Prime RV Black. Untuk monitornya ketiganya ini kita pakai LG semuanya, serentak pakai LG berukuran 24 in 24 MP88 HM IPS. Dan untuk keyboard mouse-nya sendiri-sendiri ya. Mouse-nya ini kita pakai SteelSeries. Mouse-nya kita pakai SteelSeries Rival 3. Untuk keyboardnya kita pakai DA Gaming. Keyboardnya RGB kayak gini. Dia ada lampunya sama kayak mouse-nya ya. Tapi kalau mouse-nya ini kan modelnya gerak sendiri, kalau ini kan manjer. Iya, manjer. Stuck gitu lah. Nggak berjalan gitu. Keyboardnya kita pakai Digital Alliance Mecha 8 Switch Blue. Dan untuk mousepadnya ini kita pakai punya Rexus Kevlar. Mousepadnya gede banget, sampai turun-turun ke meja yang bagian bawah. Sudah biar kelihatan rapi ya. Dan untuk Windowsnya kita pakai Windows original ya, Windows 10 64 bit profesional. Oke, speknya itu tadi. Jadi kita bahas satu persatu aja biar lebih jelasnya untuk speknya. Nah, untuk prosesornya tadi saya udah bilang dia pakai prosesor Intel i9 generasi ke-10 ya. i9 10850K. Di monitor kita bisa ngelihat ya, Intel Core i9 10850K. Dan saya jelaskan, Intel ini adalah 14 nanometer ya, yang memiliki inti core berjumlah 10 core. Ya tinggi ya, karena emang super performa kalau diklaim sama Intelnya, memiliki performa yang tinggi dan super lah. Dan memiliki thread berjumlah 20 core, memiliki base clock 3,60 GHz dan memiliki boost clock 5,20 GHz. Dan kita bisa lihat di monitor sini, ini ada tulisannya juga ya, Intel Core i9 10850K dengan CPU 3,60 GHz. Jadi standarnya 3,60 GHz. Untuk cas-nya, cas prosesor ini memiliki cas itu 20 MB Intel Smart Charge. Dan kecepatannya prosesor ini itu 80 GT per second.
Prosesor ini memiliki TDP, itu 125 watt dan cukup tinggi. Maka dari itu kita pakai liquid cooler Corsair yang H1000i biar makin dingin. Nah, untuk TDP rendahnya itu 95 watt. Mungkin TDP rendah itu yang dimaksud adalah TDP rata-rata saat kita menjalankan kayak program biasa standar, kalau nggak ngetik, kalau nggak cuma ngenet, kalau nggak nonton film biasa. Yang TDP yang 100 ke atas tadi itu mungkin kalau kita udah main game, kalau nggak ngerender video gitu. Dan untuk support RAM-nya, prosesor ini maksimal di 128 GB. Tapi itu kembali lagi sama motherboardnya support ke 128 GB apa enggak. Dan untuk jenis RAM-nya yang support pastinya DDR4 ya, karena generasi yang terakhir sekarang itu di RAM-nya DDR4 di 2933 MHz. Untuk prosesor ini udah ada GPU-nya dari Intel, yaitu Intel UHD Graphics 630, dan prosesor ini sudah support 4K dengan refresh rate 60 Hz. Dan untuk resolusi onboardnya, tapi kalau saya sih nggak menyarankan pakai onboardnya, karena saya yakin yang beli prosesor ini pun pasti juga beli VGA card extension ya, tambahan, nggak mungkin pakai onboardnya. Kan sayang, prosesor mahal-mahal masuk mau pakai VGA onboardnya walaupun ada onboardnya. Dan untuk onboardnya sebagai informasi aja, untuk yang HDMI itu resolusi maksimumnya adalah 4096 kali 2160 pixel, dan untuk refresh rate-nya itu 30 Hz. Untuk TDP-nya itu resolusinya lebih tinggi sedikit ya di resolusi belakang, bukan di resolusi depannya, yaitu 4096 kali 2304 dengan refresh rate 60 Hz, lebih tinggi. Support di DirectX 12 dan OpenGL 4,5. Nah, untuk coolernya tadi kan saya udah bilang ya, kita pakainya Corsair H100i untuk cooler prosesornya. Nah, yaitu Corsair HI100i RGB Platinum lebih jelasnya. Nah, yang pasti cooler ini udah RGB ya, bisa kelihatan situ. Itu coolernya udah RGB-nya muter gitu ya. Nah, cold plate materialnya itu Cooper. Cold plate materialnya itu Cooper. Untuk radiator materialnya itu aluminium, jadi lebih tahan panas kalau aluminium. Tubing materialnya itu black sleeved low permatian rubber. Agak susah ya nyebutnya ya. Black sleeved low permatian rubber. Ya ilat-ilat Jawa soalnya. Dan untuk fan speednya ya, jadi di atas ini kan ada fan-nya itu, mungkin kelihatan ya. Fan speed putarannya itu adalah 2400 rpm. Untuk soket Intel yang support itu 1200, 1150, 1151, 1155, 1156, 1366, 2011 dan 2066. Dan untuk AMD prosesor yang support soketnya itu AMD A4, AMD A3, AMD A2, STRX4 dan STR4. Bentar, di sini ada pipanya ya. Pipanya ada dua. Ini seri 240 kalau menurut saya. Di cooler-cooler lain itu kalau yang kipasnya 2 itu 240. Kalau yang 120 kipasnya satu biasanya ada di belakang sini. Kalau ada yang 360 itu di depan taruhnya, fan-nya sama radiatornya. Ini pipanya. Kalau masang liquid cooler kayak gitu tuh emang harus hati-hati, soalnya kalau nggak hati-hati dia bisa bocor. Nah, kalau bocor nanti cairan liquid yang ada di dalamnya itu nanti bisa keluar dari sela-sela yang bocor. Nah, itu kalau kena motherboard, RAM, VGA atau prosesor sampai ke dalam ya, itu nanti bisa rusak karena kena korrosi, konslet biasanya mati.
Jadi itu aja sih dari saya untuk liquid cooler. Oke, lanjut. Untuk motherboardnya ini pakai MSI Z490 Tomahawk. Dan saya nggak mau sendiri dari hasilnya. Saya mau ngajak Bang Oki MSI untuk mencari sinyal. Oke, monggo Bang Oki masuk. Halo, selamat siang Mas Aziz. Siap, Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktunya kan datang lagi nih. Oh, sama-sama. Ya, selama saya ada waktu, saya bisa bantu, saya akan datang lah. Seperti itu. Oke. Sekarang Saya mau minta tolong nih dijelasin untuk spesifikasi ya nggak usah benar-benar banget lah, yang bisa dilihat dan terutama dicari sama user atau pengguna motherboard untuk motherboard Z490 Tomahawk MSI ini. oh, oke. Jadi barangnya yang sini ya? Iya, untuk ya ini motherboard yang udah ini. terpasang. Oke. Untuk MSI Z490 Tomahawk, pertama untuk motherboard ini soketnya LGA 1200 ya. Jadi untuk prosesor yang baru, Intel yang paling baru, Gen 9, Gen 10 sorry, Gen 10. Oke, kemudian max support untuk prosesornya itu bisa sampai i9. Jadi dual core pun bisa, tapi ya sayang lah. Ini motherboard yang seri tinggi, cuma akan lebih baik kalau pakai prosesornya yang i7 yang seri K atau i9 yang seri K juga seperti itu. Tapi kalau misalnya dipakai yang non K juga bisa seperti itu. Kemudian untuk RAM-nya ini pakai DDR4 ya. DDR4, terus memori channelnya mulai dari 2133 itu sampai 2933 itu yang non OC. Kemudian kalau OC-nya dari 3000 dan bisa sampai 5000, itu nanti tergantung dari chip dari RAM-nya juga. Jadi nggak semerta-merta ini bisa sampai 5000 ya, kita harus coba juga seperti itu. Nanti untuk settingannya juga bisa lihat di website atau dari review-review lain yang bisa sampai 5000 seperti apa. Otomatis kalau misalnya pakai 5000 itu nggak bisa seperti ini, tetap dia harus pakai pendingin yang lebih seperti itu karena akan sangat panas sekali. Kalau pakai handshake berarti nggak kuat ya? Untuk RAM-nya nggak bisa, nggak kuat seperti itu. Kemudian ini 4 slot, tapi dual channel ya, dual channel. Terus kemudian max memorinya bisa sampai 128 GB. 128 dibagi 4. Iya, lumayan lah, 32 seperti itu. Kemudian untuk PCI, ini udah pakai RTX ya? Iya, pakai oh RTX. iya. Oke, ini PCI Gen-nya masih 3. Itu kemudian, tapi jangan takut, kedepannya untuk Z490 saya dapat info itu nanti dia akan support PCI Gen 4. Tapi ke depannya? Iya, kedepannya. Kalau untuk sekarang masih belum, masih dalam tahap penyempurnaan. Nanti kedepannya itu akan jadi PCI Gen 4. Jadi di review video sebelumnya saya cuma bilang kalau misalnya PCI Gen 4 memang sekarang masih cuma di AMD ya, motherboard AMD yang baru, tapi kedepannya Intel juga akan support ke PCI Gen 4, jadi tunggu aja. Kemudian untuk apa lagi ya, SATA-nya itu ada 6, betul. Kemudian untuk M.2 slotnya ada 2 NVMe ya. Cuma nanti kalau misalnya untuk ya nggak bisa dipasang semua. Jadi nanti bisa lihat di buku panduannya kalau misalnya konfigurasinya, kalau misalnya NVMe-nya dua-duanya dipasang, nanti akan SATA-nya pasti akan ada yang tidak bisa dipakai. Jadi bisa dilihat di buku panduannya. Jadi buku panduan tuh diberikan tuh nggak cuma bagi pajang aja atau pelengkap, tapi untuk dibaca juga. Seperti itu ya. Jadi itu M ini itu kan yang slot M itu ada headnya ya Mas? Iya. Lebih dingin ya? Iya, untuk membantu pendinginan karena kalau NVMe pasti akan lebih panas seperti itu. Cuma
transfer rate-nya akan lebih bagus dibanding yang pakai kabel SATA. Jadi karena dia langsung nancep di motherboard, otomatis dia akan transfer rate-nya akan lebih baik seperti itu. Duanya ya? Salah satunya yang pakai edging ya? Iya, dua-duanya, atas sama bawah. Seperti itu. Biasanya kan motherboard merek-merek lain itu kan cuma satu aja. Iya. Yang utama kalau MSI dua-duanya ya? Ya sebenarnya enggak, ya cuma di beberapa tipe motherboard enggak dua-duanya juga. Jadi memang untuk tipe yang Tomahawk ini dia dikasih dua shieldnya juga untuk menambah pendinginan dari NVMe-nya seperti itu. Kemudian untuk LAN-nya ini pakai yang LAN yang 2.5G. Itu ada dua sebenarnya, ada LAN-nya ada dua. Jadi yang 1G sama 2.5G. Jadi kalau misalnya di internet provider di rumah sudah bisa support 2.5G routernya, ya pakailah yang lebih kenceng. Seperti itu. Jadi kalau nge-game jadi lag-nya akan semakin terminimalisir. Jadi kita waktu nge-game online jadi nggak putus-putus seperti itu. Lancar gitu ya? Lancar. Juga ini ada, kalau untuk seri gaming itu ada namanya LAN killer. Jadi memang dia akan memprioritaskan kalau misalnya waktu nge-game jalur datanya akan prioritaskan ke gamenya seperti itu. Oke, untuk USB portnya yang depan kita punya satu buah yang USB 3.2, kemudian Gen 1 Type C itu ada satu buah, kemudian ada dua buah lagi yang Type A USB yang generasi pertama. Kemudian untuk yang tadi yang depan ya, sekarang yang belakang itu kita punya satu buah USB 3.2 Gen 2 yang Type C di belakang, kemudian satu buah lagi yang biasa yang Gen 2 Type A, dan 4 buah yang generasi pertama yang biasa itu ada 4. Kemudian untuk USB 2.0 portnya yang di depan tuh ada 4. Kemudian kalau yang di belakang USB 2.0 portnya ada 2. Untuk ya Banyak banget ya? banyak, tapi paling yang sering dipakai yang depan sih ya. Iya. Ya tapi yang belakang juga akan lebih kenceng, karena kalau yang depan sendiri itu masih pakai kabel kan. Iya. Dari bawahan casingnya itu pasti akan ada delaynya untuk ininya, akan lebih baik kalau pakai yang belakang. Tuh. Kemudian untuk audio port itu pakai Realtek ALC 1200, kemudian tetap ada DisplayPort. Untuk output videonya itu ada DisplayPort tambah HDMI. Ini kalau misalnya pakai VGA yang ada IGP-nya, internal graphic processor. Tapi kebanyakan kalau pakai motherboard ini pasti orangnya pasti akan beli VGA eksternal. Jadi ya ini sebagai pelengkap aja. Kemudian form factornya ini ATX ya, gede ya. Iya. Jadi memang ditujukan untuk yang environment-nya yang besar. Kemudian karena ini seri Z490, jadi untuk kalau misalnya senang OC dikit-dikit, jadi akan lebih lega seperti itu. Karena VRM dan lain-lainnya akan menjadi lebih banyak. Kemudian Crossfire pasti bisa. Kemudian operating sistemnya seperti biasa tetap pakai Windows 10 ya, yang 64 bit seperti itu. Oke. Dan kita mau lanjut ke VGA-nya karena ini pakai MSI juga yang RTX 3070 yang kemarin udah dibahas sama Mas Opi di video sebelumnya. Nah, untuk VGA-nya nih, ini kita pakai Nvidia dan MSI sama kayak mainboardnya tadi kan kita pakai MSI juga. Ini VGA-nya juga pakai MSI. MSI RTX 3070 8GB DDR6 OC Ventus tapi yang X2. Ya, kemarin kan kita udah bahas X3-nya sama Oke, sekarang yang X2.
Mana bang yang X2 ini bang? Sebenarnya untuk spesifikasi sama. Sama persis Sama kemarin ya? sama persis. Cuma bedanya nanti di pendingin fisik. Pendinginnya cuma 2 sama panjangnya. Kalau kemarin fan-nya 3 otomatis dia akan lebih panjang. Iya. Nah, ini lini lebih pendek seperti itu. Jadi seperti VGA yang RTX 20 sebelumnya yang pakai dual fan. Jadi nggak begitu panjang. Kemudian kita juga bisa lihat ini untuk penyokongnya dia tidak ada ininya lagi pendukungnya, penyangganya supaya PCB-nya tidak bengkok. Jadi cuma backplate aja. Jadi memang ini akan lebih ringan dibanding yang X3X kemarin, yang fan-nya 3. Seperti itu. Tapi performanya sama, harganya lebih bersahabat lah. Seperti itu. Kemudian Bisa 3 layar ya bang? nah, makanya ini juga karena ini performanya sama yang kemarin sebelumnya, ya otomatis dia tetap bisa pakai 3 atau 4 layar. Cuma kalau pakai layar keempat nanti resolusinya akan berbeda karena kan ini pakai DisplayPort semua kan ya. Iya. Ya seperti itu. Jadi akan lebih enak, kita akan lebih maksimal pakai 3 seperti itu. Karena tadi kita juga udah coba ya, pakai 3 monitor aja. RAM-nya yang dipakai bisa hampir ke 8 ya, jadi 7 sekian giga yang dipakai kalau untuk waktu untuk kita bermain game. Seperti itu. Medium sama normal pun sama ya bang? Baik, iya, karena memang untuk mengangkat resolusi yang panjang seperti ini dari 3 monitor ini memang butuh RAM yang dia akan makan banyak RAM seperti itu. Jadi kalau tambahin 1 lagi, waduh, FPS-nya bisa turun nanti, kasihan lah, nggak enak juga seperti itu. Oke. Ini saya duduk di kursi nih. Kursinya ini kursi gaming juga nih. MSI. Ya. Oke bang Oki, mau gue dijelaskan nih buat kursinya. Oh. Asem-asem dari kemarin. Jadi gitu, bawa pulang. Jadi sebenarnya mulai tahun ini MSI nggak cuma punya barang motherboard VGA, jadi MSI juga punya monitor dan casing juga. Kemudian ini adalah kursi gamingnya MSI. Untuk serinya yaitu adalah CH120X seperti itu. Untuk kisaran harganya bisa ditanyakan, bisa cek aja di webnya Anandam ya. Oh, iya. Untuk harganya ya. Udah masuk tuh di website Anandam. Betul. Kalau enggak di Tokopedia buka apa? Shopee dan Blibli. Betul. Kalau pengen lihat fisiknya langsung ke toko, bisa. Ya. Ini enak banget loh. Bisa di setting gimana aja bang? Ini hampir sama seperti kursi gaming yang ada di pasaran. Jadi untuk naik turunnya bisa, kemudian kita bisa tilt ke belakang sampai lurus, sampai tiduran pun tetap bisa aman. Nah ininya ya? Ininya, oh iya, ini tetap bisa naik turun, kemudian maju mundur. Seperti itu, ini naik bisa. Ya seperti kursi gaming yang di ada pasaran. Cuma ini adalah kursi gaming dari MSI. Jadi tetap ada, jangan salah, ini di belakang ada logonya MSI lah. Oh iya. Ya ada lambang naganya seperti itu. Ada garansinya nggak bang sebenarnya bang? Ada, garansinya setahun. Oh garansinya? Ya. Tapi kita tetap, kalau misalnya itu karena kesalahan pengguna, tetap di luar garansi. Di luar garansi seperti itu. Hampir semua seperti itulah. Iya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk variannya kita sebenarnya untuk sekarang baru ada 2. Jadi nanti yang CH120 itu warna merah, dominan merah dan hitam. Jadi yang merah lebih dominan. Kemudian yang ini adalah CH120X, dominan hitam dengan list merah. Kemudian ke depannya itu tetap akan masuk lagi yang full black. Ya, jadi untuk sekarang baru ada 2 varian, tapi ke depan akan jadi 3 varian. Jadi tinggal suka yang mana warnanya, seperti itu. Banyak pilihan warnanya. Sebenarnya cuma 2. Sebenarnya cuma 3, sorry. Ada 3, hitam, merah, dan merah hitam. Seperti itu.
tinggal disesuaikan dengan kesukaan di warnanya aja, seperti itu. Untuk nyamannya ya nanti tinggal teman-teman di sini bisa coba, kemudian gimana nyamannya bisa dibandingin dengan yang lain yang dengan harga yang kita bandingin dengan harga yang sekelas ya, seperti itu. Gimana rasanya, seperti itu. Materialnya juga ya bukan material abal-abal lah ya, seperti itu. Apalagi? Udah bang. Siap? Udah, makasih ya bang. Siap, terima kasih. Oke, buat teman-teman jangan lupa ya, kalau nyari produk MSI bisa langsung dengan komputer atau mau lewat websitenya MSI juga bisa. Kalau langsung mau lewat online-nya Anda juga bisa. Ya. Oke. Oh, saya lupa. Jangan kami di MSI sampai akhir tahun kami tetap ada promo ya. Saya mau ngingetin lagi. Promo dari MSI itu sampai akhir tahun ada. Jadi ada OVO Cash dari MSI. Iya, jadi kalau untuk setiap pembelian produk MSI itu bisa user bisa dapat OVO Cash dari MSI seperti itu. By claim tetap. Jadi harus beli, kemudian user harus mendaftarkan produknya itu ke website MSI, kemudian isi datanya, kemudian nanti akan diverifikasi oleh tim MSI, kemudian setelah verifikasi selesai bisa dapat OVO Cash-nya seperti itu. Jadi kalau nggak salah ini OVO Cash-nya lumayan banyak kalau kursi ini. Berapa bang? 400 sekian lah. 400.000, lumayan kan ya? Iya, bisa buat beli bakso tuh bang. Iya. Kalau untuk motherboard Vega bisa dicek di website MSI ya. Nah, Bang Ukinya udah pergi ini tadi, dan dia masih meninggalkan satu buah fitur yang ada di motherboardnya. Mungkin kelupaan ya, tadi buru-buru, tapi saya inget nih. Jadi kita bahas ya, di motherboardnya di bagian bawah itu ada tombol on off-nya. Jadi untuk mematikan dan menghidupkan lampu RGB-nya. Jadi kalau posisinya kita matikan nanti dia mati, kalau kita hidupkan dia hidup. Ada di bawah. Nah, di sini di bagian itu kalau dimatikan lampunya RGB mati, kalau dihidupkan lampu RGB-nya hidup. Lebih tepatnya seperti ini. Saya contohkan. Aduh, saya kasih tahu dulu. Wah, duduk di kursi kayak gini enak juga. Aduh, mana yang buat ngatur nih? Waduh, nah nggak turun gini kan enak. Jadi di bagian bawah mana ya teman? Nah ini di sini tuh ada saklar on off-nya. Jadi buat matikan dan hidupkan. Jadi ini posisi hidup ya, kita matikan. Kelihatan hidup. Kita matikan. Nah, dia mati sama fan-fan depannya juga. Ini kelihatan mati ya. Cuma RAM, cooler sama fan cooler yang hidup. Kalau kita hidupkan, nanti fan-nya juga hidup. Nah, yang depan juga nyala, di motherboard sini juga nyala. Jadi ini modelnya kalau kita waktu malam, mungkin lampunya ini terlalu silau ya, kena mata, itu lebih enaknya kita matikan aja. Tinggal lampu RAM sama lampu prosesor aja yang hidup gitu.
Dan untuk RAM-nya ya, kita tadi udah bilang pakainya Corsair DDR4 32GB kit Vengeance Pro RGB PC 3200. Nah, kita udah pakai kit 32 1616 masih dikali 2 lagi. Jadi 64GB kit 16 kali 4 bisa kelihatan ya. Itu semuanya RGB, nyala RGB. Jadi ada LED RGB-nya. Dual channel. Dengan speed 3200 mAh dan voltasenya itu 1,35 volt. Ya seperti namanya RGB ya yang saya bilang tadi, pasti ada lampunya. Dan yang pastinya di RAM Corsair yang ada LED-nya kayak gini. Udah pastilah, yang nggak ada LED-nya pun juga yang dual channel kit itu udah ada head speeder anodized aluminiumnya. Jadi kelihatan ganteng banget RAM-nya. Bisa kita lihat ya di RAM-nya itu. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, warna-warni gitu lampunya. Ya, untuk power supply-nya kita pakai Corsair ya, Corsair. Sama kayak coolernya, liquid cooler sama RAM-nya itu kita juga pakai Corsair. Untuk power supply tadi saya udah bilang pakai RM850. Jadi udah ketebak dari namanya aja, tipenya itu 850 berarti 850 watts. PSA ini bersertifikat kan 80 plus efisiensi gold, full modular. Jadi kabel-kabel yang ada di power supply-nya itu bisa dilepas pasang, lepas pasang. Yang digunakan aja yang dipasang, yang nggak digunakan nggak usah dipasang, biar pengkabelannya bisa rapi dan sesuai yang dibutuhkan aja, nggak makan tempat banyak. Kelebihannya itu aja sih, sama yang 80 plus gold tadi ya untuk sertifikatnya. Dan lanjut untuk casingnya. Casingnya ini kita pakai frame tipe R V Black. Support untuk motherboard ATX ya, full ATX pun support menurut saya. Dan ini udah include 3 fan RGB ya. Dan ada read mode-nya juga untuk setting jarak jauh. Kalau mau disetting lewat tombol yang ada di atas casingnya itu juga bisa lah untuk lampu RGB-nya. Dan kita bisa lihat ada power supply covernya. Dan ada space untuk pengkabelannya di sebelah kirinya. Biar nggak semrawut sih kabelnya, biar tertata rapi gitu. Ya, di dalam paket pembelian casingnya kan tadi saya udah bilang ada remote-nya untuk ngatur fan RGB yang include dalam pembeliannya. Dan ini remote-nya. Kita bisa lihat remote-nya ada tombol on, kita hidupkan dulu. Wow, berwarna biru ya. Bisa kelihatan warna biru, red, green, blue, yellow untuk kuning, biru muda yang tadi biru tua, dan ini warna purple, bukan coklat ya, nanti tidak dikira coklat, ini purple. Nah, purple ya, bukan coklat. Oke, di sini ada white. Wow, berwarna putih. Wow, kita klik ini, dia bisa berubah juga. Kalau white, terus di mode min, biru juga. Red, di mode plus, biru juga. Udah speed. Kalau diatur mode seperti ini, wow, speednya berjalan. Wow, kencang sekali. Ya kan, berganti-ganti. Kita perlambat, biar kelihatan ya. Kita perlambat, kita pencet speed min. Berjalan sangat lambat ya. Kita percepat. Apakah berjalan lebih cepat? Oh iya, cepat sekali. Ada mode juga untuk mengganti-ganti mode lampunya. Ada menu. Jadinya pelangi-pelangi dan keren pokoknya. Ya, simple, kecil ya. Dan di atas ada juga untuk yang ngatur lampu. Kita bisa lihat ke atas.
interface. Nah, ini tombol powernya, ini ada LED stripnya. Ini tombol bukan reset ya, tapi pengatur lampu. Warnanya berubah, lihat dari LED stripnya. Merah, biru, kuning kehijauan, purple, biru muda, putih, hijau, merah, biru, kuning, ungu, biru muda, putih. Dan kalau kita tekan, dia akan berjalan seperti ini, seperti berubah mode warnanya, 2 mode warna. Ini juga berubah mode warnanya, bisa kelihatan ya. Ini juga berubah mode warnanya, ini juga berubah, ini berubah, ini berubah. Jadi ada banyak banget mode warnanya. Kalau kita tekan, tahan, nah dia akan berjalan stuck, pelan-pelan statis gitu, ya kan? Bisa kelihatan bergonta-ganti warna. Jadi keren banget, just cocok banget buat yang suka lampu-lampu. Oke, dan itulah casingnya. Nah, untuk monitornya yang saya bilang lanjut tadi itu kita pakai LG ya. Saya udah bilang di depan tadi, LG 24MP88HM IPS. Nah, bisa dilihat berukuran 23,5 inch dengan panel IPS dan bezel-less ya. Jadi bezelnya tuh tipis banget, atas bawah samping tuh tipis. Sampai tulisan LG-nya tuh nggak ada di daerah sini, cuma ada di bagian kaki, di pojokan ini, pojok-pojok itu yang ada tulisannya LG bagian bawah. Neo Blade 3 monitor ini dan memiliki sRGB over 99%, memiliki respon time 5 millisecond dan memiliki resolusi Full HD ya 1920x1080. Ada fitur black stabilizernya, udah include speaker juga. Jadi ini udah include speaker, kalau kita setel musik itu ada speakernya. Jadi nggak bingung. Nah, ini nggak nyala, nanti dicoba sih. Kita nyoba buat nyetel film biar tahu kalau ada suaranya. Dan untuk port interface-nya itu ada jesuk 1 buah, ada jesuk ya, yaitu VGA, ada HDMI 2 buah, dan ada 1 buah headphone out. Untuk keyboardnya tadi saya udah bilang pakai keyboard Alliance, Digital Alliance Mechanical Mecha 8 ya. Dan untuk mouse-nya kita pakai SteelSeries Rival 3 yang saya bilang tadi. RGB juga, kalau ini RGB-nya bisa jalan-jalan warna-warni, kalau ini cuma stuck ya, jadi bisa diganti-ganti tapi cuma stuck. Dan untuk Windows-nya Windows 10 original 64 bit profesional. Dan mungkin cuma itu aja sih yang mau saya bahas dari spesifikasinya. Untuk lebih lanjutnya kayak di tes benchmark dan gamenya selanjutnya.